Bahkan mereka mengatakan bahwa dengan ada chip yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ya sehingga mereka mengatakan bahwa hati-hati jangan mau divaksin, ya. Bahkan mereka juga mengangkat yang baru-baru ini terjadi adalah eh, apa ya wawancara antara siapa Najwa sama Erick Thohir gitu ya. Dari situ di-cut filmnya, kemudian dikatakan ketika itu kan Erick Thohir mengatakan bahwa vaksin itu diberi label, diberi barcode, sehingga dibawa kemanapun orang itu akan ketahuan mobilnya, nomornya, segala macam itu kalau ketahuan. Nah itu di-cut, kemudian itu diprediksi oleh mereka mengatakan bahwa hati-hati jangan mau menggunakan vaksin, sehingga kalau kita menggunakan vaksin, data kita, nama kita, semua kita akan ketahuan gitu ya. Ini disampaikan dan ini juga masuk ke dalam gereja-gereja. Bahkan juga pendeta-pendeta, sebagian pendeta percaya tentang ini gitu ya. Jadi seperti itu kelihatannya bahwa teori konspirasi ini terus apapun. Jadi sehingga bagaimana pemerintah yang tadi katakan itu adalah untuk melakukan suatu kebaikan bagi rakyatnya, apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti dinyatakan salah. Terima itu ya kasih buat tadi ya, benar kesempatan. ya. Jadi mau divaksin nggak divaksin, jangan karena masalah teologis, tetapi karena pertimbangan rasional, itu akan lebih bisa diterima. Misalnya tadi ada wisdom ya, ada local wisdom ya, dengan menggunakan apa, misalnya dengan menggunakan apa daun talas apa pakai kaktus dimakan makan lidah buaya begitu kan, misalnya nih, atau Anda makan anjing makan apa ya, tapi nah masalahnya itu pun harus diteliti juga, dan yang ngomong itu kalau bisa orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memang ahli di situ, sinse yang berkompeten, dokter-dokter, tabib-tabib berkompeten, tetapi tampak muka sehingga jelas dan dipertanggungjawabkan siapa Anda. Anda cuman ngomong kayak tadi FE 101 tadi, cuman ngomeng nggak berani tampak muka, pengecut ya. Nah, itu kayak susah. Dan masalahnya orang Indonesia percaya yang begituan. Kalau saya memilih untuk tidak percaya, nggak mau. Itulah menyebabkan banyak sekali kesesatan. Nah, Bill Gates dituduh naruh microchip ke dalam vaksin yang pertama. Tapi kan katanya kalau Anda lihat di berita-berita itu kan, Bill Gates itu mengaku bahwa di dalam vaksin itu ada microchipnya. Tapi kan tadi sudah diklarifikasi, nggak ada ide menaruh microchip dalam vaksin. Tapi orang-orang bilang Bill Gates sendiri yang mengakui, nggak ada tadi Anda dengar sendiri. Karena Anda dengarnya dari mana? Dari YouTube yang nggak ada orangnya, yang nggak ada suara, yang nggak ada orang itu cuma membaca narasi aja tanpa berani tampak muka. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Terus apalagi dipakai WhatsApp di broadcast. Bill Gates mengakui bahwa ia menaruh microchip dengan suatu tujuan. Hati-hati. Yang kedua, video yang terakhir tadi. Bill Gates itu dituduh dia yang membuat virus itu demi keuntungan, karena dia produksi vaksin juga demi uang. Tapi Bill Gates itu seluruh warisannya itu tidak ada yang diwariskan kepada anaknya loh. Bahkan dia banyak bayarin hutang-hutang negara-negara yang kolaps tadi ya. Dan Bill Gates itu charity-nya itu luar biasa sekali. Lebih daripada gereja-gereja yang berbahasa sandalawas dan pernubuat itu. Dia melakukan diakoni yang luar biasa sekali. Nah, hatinya tidak sama sekali melekat pada uang. Hati Bill Gates itu, ya kan? Dan yang ketiga, bagaimana orang yang sudah warning, nanti ada pandemi loh, malah Anda tuduh dia yang bikin virusnya, dia yang warning malah dia yang dituduh. Kasihan amat, dia warning, dia dituduh, dia siapkan semuanya, dia bersiap-siap,
Malah gara-gara dia siap-siap, malah dia dituduh. Anda berdosa loh. Anda sedang memfitnah orang. Gereja-gereja Anda sedang berdosa loh. Anda sedang memfitnah orang yang sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sementara Anda sibuk bikin isu, bikin gosip, nakut-nakutin. Anda lah teroris yang sesungguhnya. Nakut-nakutin tanpa memberi solusi. Ya kan? Solusinya bolak-balik ya. Tapi masalahnya pakai herbal. Tapi nyatanya nggak ada yang berani ngomong. Bahkan gereja pun nggak berani ngomong. Ada berapa banyak dokter di gereja? Nggak ada yang berani ngomong. Tunjukkan wajahmu, bikin siaran. Ya kan, pakai channel-channel yang resmi, yang jelas. Tunjukkan bagaimana cara menghasilkan gini alternatif. Tanpa harus mendeskripsikan pemerintah. Pemerintah mau vaksin, tapi mereka bikin channel. Ini cara dengan herbal, pencegahan di rumah. Bagaimana mencegah corona di rumah. Gereja melakukan sosialisasi itu diterbitkan oleh situs resmi milik gereja supaya jemaat percaya. Jangan pakai hoax-hoax karena gereja tidak pernah melakukan itu. Ya, dokter-dokter yang Kristennya pada nggak berani, semuanya tutup muka, yang katanya ahli-ahli kimia semua kalau ngomong cuman ngomongnya pakai topeng, yang kalau suruh ininya pakai nama palsu semua, tapi Anda berani cerita hoax. Nah, itu Anda berdosa loh. Orang yang sudah warning malah Anda tuduh, orang yang sudah siap-siap malah udah dia kasihkan uangnya semuanya, Anda malah tuduh. Anda pendeta-pendeta kaya-kaya raya, semua Anda sebarkan hoax bahwa itu antikristus. Anda sudah jual belum? Ya, pertanyaan saya kepada Anda yang Anda sudah jual harta milik Anda semua belum bagikan pada orang miskin? Pak Paulus sudah belum? Oh, sudah. Kan saya sudah bolak-balik bilang 2013 awal saya kasihkan semua. Ya, kalau nggak percaya tanya Ibu Aning Rumah Shalom itu. Saya kasihkan semua habis-habisan. Kasih semua. Saya tidur di lantai sampai dipinjemin kasur. Jadi kalau ada Pak Paulus sudah melakukan, oh sudah melakukan. Jadi saran saya adalah Anda harus lihat ketika orang ini bernubuat mengatasnamakan Tuhan, Anda uji ya semua nubuatan-nubuatan dia yang sebelumnya teruji enggak? Oh, teruji Pak. Dia sering bernubuat untuk masa depan Pak. Waduh, ada yang namanya ada teman saya suka kasih nubuatan-nubuatan masa depan. Saya tanya, orang ini siapa? Kamu kenal orang ini enggak? Kamu tahu enggak nubuatan dia satu persatu digenapi enggak? Enggak, nubuatannya masa depan semua. Aduh, jangan percaya. Ketika para nabi itu bernubuat di dalam perjanjian lama, dia bernubuat untuk hari itu dan dia bernubuat untuk masa depan. Nabi ke-26 juga, hati-hati Anda bernubuat untuk hari itu dan untuk masa depan. Karena hari itu nubuatan Anda diuji, benar apa enggak. Bernubuat terjadi, ya beberapa tahun kemudian terjadi. Kemudian ada tarik yang panjang, baru Anda boleh percaya. Jangan orang kadang dia sering pakai nama Tuhan, terus dia macam-macam, terus diviralkan. Asal viral pasti benar, oh salah. Makanya Anda viralkan, Anda setuju dengan saya viralkan. Karena orang Indonesia saat ini asal viral pasti benar. Ya, haleluya. Oke, saya kira begitu teman-teman. Jadi saran saya, satu, kalau Anda tidak mau divaksin, jangan karena masalah teologis, itu hal yang sangat bodoh sekali. Tapi karena masalah rasio, masalah pertimbangan Anda punya alternatif yang lain yang lebih baik. Karena tidak semua obat kimia itu atau semua obat-obat yang berbeda itu benar. Lebih baik memang selalu menggunakan yang herbal. Di mana-mana juga yang namanya herbal tetap lebih baik. Ya, di seluruh dunia itu yang namanya herbal. Bahkan di Jerman pun, saya kalau kasih dokter, kasih obat, pertama mereka banyak yang sudah merekomendasi obat-obat herbal. Itu dibuat di pabrik yang resmi, tapi itu herbal ya. Nah, nanti kalau udah beberapa kali nggak mempan, obat ini memang harus yang keras, maka dikasih yang chemical. Tapi selalu ditanya, bukan selalu, sorry ya, kebetulan dokter-dokter yang saya hubungin itu yang biasa saya, kan itu ya, kalau apa sedikit ke dokter, kalau kita dokternya nggak bayar, jadi dikit-dikit ke dokter. Dia tanya, kita coba pakai yang herbal ya, mau, saya bilang. Tapi ini kalau beberapa, misalnya ya, nggak sembuh gitu kan, misalnya
batuk atau apa ya, nggak sembuh. Baru, oh ini harus yang keras ini, misalnya begitu ya. Kasih yang keras, tapi mereka sudah mulai mereka memberikan obat herbal. Jadi tidak ada yang salah dengan herbal. Kalau Anda mau mencoba dengan herbal, tanya kepada orang yang benar-benar jelas. Jangan tanya kepada internet untuk saat-saat ini, karena hati-hati. Kecuali internet itu memang dokternya dokter jelas. Ya, Anda tahu itu dokter jelas, punya reputasi. Ya, atau orang itu adalah tabib atau shinsei, jelas. Shinsei tukang obat Cina itu ya, jelas. Anda boleh coba. Tapi kalau enggak, jangan. Banyak sekali hoax ya di internet, hati-hati. Apalagi yang tidak tampak muka. Oh, hati-hati, lebih hati-hati lagi Anda orang-orang yang tidak tampak muka yang ada di YouTube itu. Hati-hati Anda. Lebih baik Anda pergi ke dokter. Oh, Mbak tinggal bayar dokter, konsultasi dokter murah kok. Anda bayar hanya dengan 50.000, 100.000 Anda konsultasi, Pak, cuma mau konsultasi, saya mau bayar, saya cuma mau tanya-tanya doang. Tanya, dia akan jawab. Ya, dia akan jawab pertimbangan. Kalau pakai herbal bagaimana? Atau bagaimana caranya supaya nggak divaksin? Dia akan kasih. Nah, begitu. Dan pemerintah juga harusnya memberikan alternatif. Itu solusi dari saya. Ya, dan kabar baiknya apa? Corona itu tidak berbahaya selama Anda ikuti prokes dengan baik. Tetapi alangkah lebih baik kalau saya divaksin. Kenapa? Karena kita kadang-kadang nggak ceroboh. Anda orang di Indonesia sering ceroboh. Kalau kita di Eropa semua divaksinnya seneng, nggak divaksin nggak apa-apa. Nah, itu karena nggak ada paksaan. Dan tadi, gunakan endorsement-nya jangan kayak artis-artis. Justru orang-orang adat, justru kalau Anda mau pergi ke petani-petani itu, endorsement-nya itu artis-artis nggak laku. Endorsement-nya itu harus orang-orang yang hidupnya sehari-hari ada di sana. Yang hidupnya di sana. Nah, itu ya. Pak Jadi Paul. solusi dari saya,